akan belajar tentang metode penelitian terkait dengan model pengembangan atau pengembangan model yang biasa diistilahkan dengan R&D. Apa itu R&D? Secara definisi operasional model, menurut Profesor Atwi Suparman, model merupakan representasi realitas yang menggambarkan struktur dan tatanan dari suatu konsep serta menampilkan salah satu bentuk dari 4 bentuk. Yang pertama ada deskripsi verbal, yang itu disebut dengan model konseptual. Yang kedua adalah langkah-langkah kegiatan yang dikenal dengan model prosedural. Yang ketiga terkait dengan replika fisik atau model visual, dan yang keempat adalah persamaan atau rumus yang biasa kita kenal dengan model matematikal. Adapun proses pengembangan model ini haruslah dilakukan melalui proses penelitian secara ilmiah yang melibatkan langkah-langkah pengembangan yang sistemik dan proses validasi, evaluasi, serta uji coba lapangan yang diikuti dengan revisi pada tiap tahapannya sampai teruji validitas, efektivitas, dan juga efisiensinya. Dan jenis penelitian tersebut dinamakan dengan penelitian dan pengembangan atau research and development. Apa sih dan bagaimana R&D ini? Kita simak yang berikutnya. R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan berdasar box and goal. Kemudian pendapat berikutnya ialah penelitian dan pengembangan adalah model pengembangan berbasis industri di mana temuan penelitian digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru yang kemudian secara sistematis dievaluasi dan disempurnakan di lapangan hingga memenuhi kriteria efektivitas, kualitas, atau standar serupa yang telah ditentukan. Kemudian yang berikutnya, R&D adalah proses meneliti kebutuhan konsumen atau biasa kita kenal dengan need assessment dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Kita ambil contoh untuk produk pendidikan antara lain misalnya materi pelatihan atau materi pembelajaran atau materi sistem manajemen. Nah, seperti itu adalah beberapa produk-produk dalam R&D, produk pendidikan dalam R&D. Konsep keempat dari model pengembangan model adalah kegiatan sistematis yang menggabungkan penelitian dasar dan terapan dan bertujuan menemukan solusi untuk masalah berdasar analisis pengguna sehingga tercipta suatu produk atau pengetahuan atau konsep dan juga prosedur baru. Kemudian terkait dengan jenis-jenis model, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah model mikromorph. Di sini adalah model fisikal atau replika seperti simulasi komputer atau bentuk skala kecil dari objek besar. Adapun model kedua ialah paramorph, yakni di sini model-model simbolik, biasanya menggunakan deskripsi verbal. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama model konseptual atau berupa abstrak atau teori-teori, kemudian model prosedural yakni berupa langkah-langkah kegiatan, kemudian yang ketiga adalah model matematikal atau berupa persamaan atau rumus. 2 jenis model yang tadi, mikromorph dan juga paramorph ini merupakan model-model yang bisa menghasilkan produk, yakni berupa mikromorph dan juga paramorph tadi. Contoh secara detail dari model fisikal ialah replika seperti simulasi komputer atau simulator, kemudian bahan pembelajaran cetak, buku teks, modul, kemudian bahan pembelajaran non cetak seperti CD atau film, kemudian bahan pembelajaran multimedia, misalnya dia berbasis komputer atau berbasis web atau berbasis virtual atau online atau blended learning. Yang ini berupa bentuk-bentuk secara fisik dapat kita lihat. Adapun model konseptual ini acap kali disepadankan dengan teori karena bersifat umum. Deskripsi verbal yang abstrak dan suatu produk ini dari pandangan terhadap realita.
atau berupa suatu sintesa dari berbagai hasil penelitian yang saling berkaitan yang didukung dengan pengalaman atau sejumlah data yang terbatas. Ini juga bisa disebut model, namun model konseptual. Kemudian yang ketiga, model prosedural. Model prosedural ini menunjukkan cara atau step by step atau langkah-langkah dalam melakukan suatu tugas. Dan yang keempat adalah model matematikal. Model matematikal ini adalah persamaan atau rumus yang mendeskripsikan hubungan berbagai komponen dari suatu situasi. Produk akhir dari NRD dalam pendidikan adalah suatu model pendidikan. Contoh yang bisa kita ambil adalah model pembelajaran berbasis metode X. Misalkan metode X ini adalah problem based learning, atau model konstruktivisme, atau model humanisme, atau model induktif, deduktif, inquiry, discovery, atau collaborative learning. Kemudian ada juga model pembelajaran mata kuliah X berbasis media video atau portofolio atau berbasis proyek atau tugas seperti itu. Kemudian bisa juga model kit praktikum berbasis kearifan lokal untuk mata pelajaran apa. Kemudian model micro teaching untuk bidang studi apa misalnya. Kemudian lagi model manajemen pendidikan berbasis sekolah berorientasi apa misalnya. Kemudian model manajemen pendidikan dasar yang terintegrasi, misalkan bisa begitu. Dari 10 langkah yang tadi kita sederhanakan menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah penelitian pendahuluan yang di situ meliputi survei dan juga kajian pustaka atau referensi yang kemudian menghasilkan drive design, kemudian dilakukanlah validasi oleh ahli. Kemudian yang kedua, terdapat pengembangan produk melalui PTK, pretest dan posttest, serta uji terbatas dan juga uji diperluas. Kemudian untuk uji efektivitas produk ini bisa dilakukan melalui kuasi eksperimen, yaitu bisa kelompok eksperimen dan juga kelompok eksperimen semu. Adapun sistematika penelitian dan pengembangan atau R&D ini yang pertama ialah pada bab 1 meliputi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat, dan di situ tertuang state of the art dalam bab 1. Kemudian pada bab 2 berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan juga pengajuan hipotesis. Atau hipotesis ini berupa produk yang akan dihasilkan. Kemudian pada bab 3 meliputi prosedur penelitian. Di situ ada langkah-langkah penelitian. Kita hendak menggunakan model R&D yang mana. Pada nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang ragam atau macam-macam dari model R&D. Di situ kemudian setelah langkah-langkah penelitian kita tetapkan, kita memilih model yang mana. Di situ poin B berikutnya adalah metode penelitian tahap 1. Kemudian dilakukan populasi, teknik pengumpulan datanya bagaimana, instrumen penelitiannya seperti apa, analisis data menggunakan apa, dan perencanaan desain produknya seperti apa, serta validasi desainnya seperti apa. Itu dijelaskan pada bab 3. Kemudian pada bab 4 di situ dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Di sini untuk pertama kita lakukan desain awal produk, terdapat gambar serta penjelasannya. Kemudian hasil pengujian tahap ke-1. Biasanya ini adalah tahap kelompok kecil atau tahap uji terbatas. Kemudian dilakukan revisi produk disertai dengan gambar setelah direvisi, dan kemudian hasil pengujian tahap kedua. Lalu dilakukan revisi produk lagi. Apabila terdapat revisi produk untuk tahap kedua, maka diujikan lagi untuk tahap ketiga bila memang diperlukan sampai tahap ketiga. Dan terakhir adalah penyempurnaan produk. Nah, di sini ditentukan atau ditetapkan gambar terakhir dari produk yang sudah fix, sudah jadi. Dan terakhir pada poin bab 4 ini adalah pembahasan tentang produknya. Adapun bab 5 merupakan kesimpulan serta saran penggunaan.
dan berikutnya sebagaimana sistematika pada karya ilmiah lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada nanti pertemuan yang berikutnya terkait dengan ragam serta macam-macam model R&D lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.